Assalamualaikum. Dalam video kali ini aku mau sharing trik uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Jadi dari data tidak valid dan tidak reliable menjadi valid dan reliable. Nah, di sini saya lebih menekankan prinsip kerja korelasinya. Nah, misalkan diberikan data seperti ini. Ada data namanya variabel motivasi. Variabel motivasi ini memiliki 5 item pertanyaan. Kita singkat motivasi dengan mod. Jadi ada item pertanyaan mod 1, item pertanyaan mod 2, item pertanyaan mod 3 sampai item pertanyaan mod 5. Nah, ini data hasil jawaban respondennya. Misalkan respondennya ada 30 responden. Datanya ini kita misalkan skala Likert, di mana 1 menyatakan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Nah, sekarang coba kita lakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, jadi data ini kita pindahkan terlebih dahulu ke dalam SPSS seperti ini. Nah, ini datanya telah kita pindahkan ke dalam SPSS ya. Ada mod 1, mod 2, mod 3 sampai mod 5. Jumlah respondennya ada 30. Nah, sekarang kita coba lakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Pertama, pilih Analyze, kemudian pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Nah, jadi variabelnya semua kita pindahkan ke kotak sebelah kanan, kemudian pilih Statistik, kemudian kita checklist Scale if item deleted, kemudian pilih Continue, dan OK. Nah, ini dia hasil SPSS-nya. Kita bisa lihat bahwa dari hasil uji reliabilitasnya, nilai Cronbach alpha-nya itu 0,335. Karena lebih kecil daripada 0,6, berarti belum reliable. Jadi uji reliabilitasnya belum lolos. Begitu juga pada uji validitasnya, kita lihat nilai di bagian kolom Corrected Item Total Correlation. Kita lihat nilai untuk mod 1, item mod 1 0,002. Untuk item mod 2 0,237. Untuk item mod 3 0,118. Sampai nilai untuk item mod 5 0,158. Nah, ini dikatakan valid jika nilainya di atas 0,3. Dari referensi ada yang mengatakan 0,3. Ada juga kalau jumlah respondennya 30, nilai R-tabelnya 0,361. Nah, kita ambil aja misalkan batasnya 0,361. Nah, artinya semua item pertanyaannya belum valid. Mod 1 tidak valid karena nilainya 0,002 lebih kecil daripada 0,361. Begitu juga mod 2 nilainya 0,237 lebih kecil daripada 0,361, berarti belum valid. Jadi kita bisa melihat semua itemnya mod 1, mod 2, mod 3 sampai mod 5 belum valid. Nah, sekarang kita coba menggunakan prinsip kerja korelasi. Bagaimana prinsip kerja korelasi ini akan membuat hasilnya menjadi valid. Nah, pertama kita hitung dulu nilai minimumnya. Sama dengan min. Kita hitung dulu nilai minimum dari mod 1-nya. Oke. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita hitung nilai maksimumnya. Ya, kita hitung nilai maksimumnya. Tutup kurung. Nah, kemudian kita tarik ke kanan. Kita bisa lihat bahwa untuk mod 1 nilai minimumnya 1, maksimumnya 5. Untuk mod 2 nilai minimumnya 2, nilai maksimumnya 5, dan seterusnya. Kemudian teman-teman kita hitung skor rata-ratanya. Skor rata
rata. Oke. Kemudian kita gunakan sama dengan average. Kita hitung rata-ratanya untuk tiap baris. Kemudian tutup kurung, enter. Jangan lupa kita tarik ke bawah. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya kita hitung nilai korelasinya. Korelasi antara mod 1 dengan rata-rata berapa? Korelasi antara mod 2 dengan rata-rata berapa? Korelasi mod 3 dengan rata-rata berapa? Berarti sama dengan korelasi, korel. Kemudian kita tandai sampai bawah sini, stop. Kemudian di sini ada titik koma. Kemudian di sini kita blok yang rata-ratanya, ya. Nah, perhatikan teman-teman, jangan lupa ini dikunci. Kita blok untuk yang rata-ratanya, kemudian dikunci. Nah, cara nguncinya teman-teman bisa tekan F4. Atau mungkin jika bukan F4, tekan tombol Fn plus F4. Fn, F4. Gunanya dia untuk mengunci. Ada simbol pagar seperti ini, dia mengunci. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini dia. Selanjutnya kita tarik ke kanan. Nah, ini teman-teman yang saya beri warna kuning, namanya adalah skor korelasi. Cara bacanya, korelasi antara mod 1 dan rata-rata 0,445. Korelasi antara mod 2 dengan skor rata-rata 0,524. Korelasi mod 3 dengan rata-rata 0,449. Nah, sekarang tadi kan dari hasil uji SPSS-nya belum valid. Nah, ternyata ini dia berkaitan dengan prinsip kerja korelasi. Nah, sekarang teman-teman, coba teman-teman urutkan, ya, kita drag, ya, ini di blok semuanya. Kemudian, nah, kita bisa lihat ada data yang tidak stabil. Seandainya kita rubah menjadi 1, 2, 1, 2, 1. Nah, nilainya akan menjadi meningkat. Seperti itu dia. Misalkan kita ganti, ini kan 1, 3, 4, 5. Ini kan melonjak. Coba kita buat stabil. 5, 4, 5, 4, 5. Maka nilai korelasinya akan naik. Jadi kita deteksi yang mana yang melonjak. Nah, ini 1, 4. 5, 4, 4. Nah, ini kan ada 1. Jadi dia agak timpang, kita ganti dengan 5. Maka akan naik. 0,562 akan meningkat. Tuh, 0,64. Kemudian kita feeling lagi, ini dia. 1, 1, 4. Nah, ini kan nggak rata. Kita ubah menjadi 2, 2, 1. Nah, teman-teman, semakin datanya tidak stabil, itu dia semakin nggak valid. Maka itu kita coba menstabilkan. Misalkan di sini 4, 4. Di sini ada 1. Oh, nggak balance nih. Coba ini 5, 5, 4. Jadi dia cenderung stabil dia. Itu dia. Ini juga nih misalkan 4, 3. Misalkan 5, 5, 4. Nah, akan meningkat dia. Nah, jadi prinsip kerjanya adalah kestabilan dari jawaban respondennya. Seperti itu dia. Nah, sekarang coba kita uji. Tinggal kita copy datanya, ya. Ini kita copy datanya dari mod 1 sampai mod 5. Kita uji lagi, kita pindahkan ke dalam SPSS, ya. Kita pindahkan, Ctrl V. Oke, sekarang kita uji Analyze, Scale, Reliability Analysis, kemudian pilih OK. Nah, teman-teman, kita bisa lihat sekarang dia sudah reliable. Nilai Cronbach's alpha-nya 0,770. Karena nilainya di atas 0,6 berarti sudah reliable. Untuk uji validitasnya, semua nilai di kolom corrected item total correlation, semua nilainya sudah di atas 0,361. Contoh, nilai untuk mod 1 0,505. Nilai untuk mod 2 0,496. Nilai untuk mod 3 0,619. Semuanya sudah di atas 0,361. Berarti sudah valid. Jadi kesimpulannya teman-teman, uji validitas dan reliabilitas itu valid tidaknya itu menggunakan prinsip kerja korelasi. Yang kedua adalah kesimpulannya, data yang cenderung bergejolak itu cenderung membuat tidak valid. Contohnya, ini kan 1, 2, 1, 2, 1, ini stabil. Tapi kalau kita buat bergejolak diganti dengan 5, ini kan 0,7 akan berubah. Nah, menjadi 0,5. Dia akan menjadi tidak valid.
Jadi prinsip kerjanya adalah kestabilan untuk jawaban respondennya. Sekian dan terima kasih.